Podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, edisi podcast trotoar, hanya di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Nih jagung petani milenial Pandawa 01. Halo teman-teman Saling Sapa Podcast, Saling Sapa edisi podcast trotoar. Jadi kita membiasakan untuk podcast di trotoar, sehingga kalau kita lihat di sini langsung jalan raya, itu artinya ini adalah trotoar pedestrian. Pedestrian. Jadi episode kali ini luar biasa sekali karena kami kedatangan seorang narasumber yang bisa diajaki cerita tentang kota Malang. Kota ini yang mulai terakhir ini brandingnya adalah kota heritage. Selamat sore, salam satu jiwa buat Arema. semua Arema. Ya, senang bisa berada di sini ngobrol dengan vlogger top kota Malang yang membahas segala hal. Iya, segala hal yang penting bagi kita semua warga kota dan Indonesia. Betul. Saya senang, saya Kristanto Budi Prabowo, nama Kristanto panjangnya. Budi Prabowo. Tapi panggilannya Mas Tato. Itu Ya. dan Tato itu biasanya orang Malang yang biasa nama panjang-panjang enak itu Tato. Taufik Saleh Sagwanto, Taufik. Enggak, Jadikan dua. ya terus nggak enak belum, tapi mau nggak mau itu branding lah. Itu branding. Oke. Langsung to the point. Oke. Sebuah branding kota heritage, Malang kota heritage. Menurut gambaran jenengan seperti apa? Iya. Sebenarnya itu branding yang menarik. Menarik Iya. dan debatable. Kalau fokusnya jelas. Oh, kalau fokusnya jelas ini itu akan masalahnya. Iya. menimbulkan literasi, Iya. perdebatan, adu pikiran gitu ya. Kalau konsepnya jelas. Iya, kalau Konsepnya fokusnya jelas. Artinya gini, orang mau lihat heritage-nya Malang. Yes. Itu apa? Orang Malang sendiri kenal nggak? Dulu ada YMCA misalnya. Oh iya. Wah. Iya dong. Iya. Kenal Iya, nggak generasi Iya, sekarang? enggak. Mau tanya heritage-nya Malang. Iya. kan? Orang Malang kenal nggak Teluk bioskop, Sukun bioskop, Sintrim. Iya. Sintrim itu istilah orang tua tak nyebut, kan nggak bisa ngomong sintrum, jadi Iya. nyebutnya sintrim. Tapi itu apa? Heritage. Konsep Ya. heritage kan seperti itu. Orang bertanya tentang masa lalu mengapresiasinya. Kalau orang bertanya dari perspektif sejarah, kan, orang akan tanya, "No, itu di Malang, omai Bung Tomo itu sebelah di." Saya tahu Ijen. Nah, itu loh. Ya. Apakah itu bagian dari konsep heritage? Ibu saya itu dulu waktu muda nyanyinya di RRI. Sama sampai era saya itu. Nah iya. Jadi Nyanyi kalau keroncong di RRI. ya, terus saya kebagian kalau TK dulu, kebagian kalau hari Minggu nyanyi di RRI. Iya. RRI sini. Yang sekarang Hotel Salimar. Nah, itu melihat fokus konsep dasarnya, asumsi-asumsi yang dibangun Betul. tentang heritage itu apa. Kalau cuma mau bikin spot selfie itu Ya, berarti spot selfie heritage. iya, mestinya spot Dan selfie. sampai hari ini saya masih melihatnya ya nggak kurang nggak lebih. Malang heritage di Malang itu ya masih spot selfie ala heritage. Ya. Artinya gini, ini kan membangun budaya ya. Ya. Sebuah branding itu kan Culture. membangun budaya. Iya, memang culture ya. Nah, kalau kita mau membangun culture bahwa Malang ini layak lah dijadikan tujuan untuk melihat lagi masa lalu, mestinya kan segala informasi tersedia di sini. Contoh sederhana aja, yang terkenal di Eropa itu matahari. Pernah besar di Tumpang situ. Oh iya, I know. French pie, Iya. right?
Renspa itu Ya. yang terkenal. Jadi beliau adalah keturunan Belanda Indonesia. Itu kenapa namanya Matahari. Ya. Yang kemudian terkenal sebagai penari di Moulin Rouge. Ngomongnya putar Moulin Rouge. Susah ya. Moga-moga dari Prancis orang tersinggung aja nih lambene wong Jawa. Dan jadi idola, artis. Ya. Dan kematiannya misterius dan ditutup sampai 100 tahun. Ya. Karena berkaitan dengan keamanan negara. Sehingga sama Prancis segala informasi tentang Matahari close. Tapi percayalah, masa kecilnya dihabiskan di Tumpang. Hal seperti itu mestinya diceritakan. Ini kan fokus heritage, mestinya kan melihat scope yang lebih luas yang bisa ditawarkan kepada generasi baru untuk belajar pada sejarah. At least capturing Ya, apa yang mereka suka. ya, Jadi mestinya istilah sederhananya, umpamanya kita fokus di Malang Heritage Kayu Tangan ini. ya. Mestinya setiap gedung itu seenggak-enggaknya ada barcode. Ya. Kalau barcode-nya diklik, ceritanya tentang gedung itu ada. Kalian tahu foto di Surya? Loh, masa kalau nggak di sana nggak awet? Nggak ono. Selain kalau Iya, foto di situ itu nggak keren. iya. Soalnya katanya kalau berapa tahun pasti buram Iya. ijazahnya. Jadi pasti di Surya. Harus Saingannya modern foto. modern. Iya, wes itu. Dan itu satu jalan, Ya. satu poros jalan. Dan itu kayu tangan. Oke lah, kita mau melestarikan sesuatu, tetapi yang bisa juga punya Nilai. ya At nilai. least bagi untuk YBS Ya. yang bersangkutan. Makanya perlu campur tangan pemerintah. Nah, campur tangannya ini kan yang Sampai sekarang sejauh kita apa? pertanyakan. Iya. Campur tangan sampai sejauh apa? Ya sampai membuat lampu dan terang. Nah, gitu. Nah, itu persoalannya. Padahal Mas Tato iki nomor tawa lama itu. Arek cilik lama itu. Tapi bener kan? Istilahnya pencipta. Bener kan aku ngomongnya kan? Iya. Kalau cuman perannya cuman sampai membuat pedestrian diperlebar terus lampu dinyalakan selesai, enggak. Iya. Karena berani membuat branding, ya konsekuensi selanjutnya ya harus dipikirkan. Saya itu sampai bayangkan, nek mau datangkan orang ben rame lalu apa jadikan tempat selfie, nggak usah lah pakai lampu kayak gitu. Wong erupsi Semeru, wong moro, wong mau selfie. Ya biar ngomongnya enteng itu harus ada kopi. Oh iya, kopi itu malah. Jadi ngritiknya enteng. Nek gak gelem dikritik yo ojo ngurusi kota iki. Untuk Kota Malang. Untuk Kota Malang tercinta. Kopinya wow. Recommended nggak kopinya? Oh, mantap. Robus ini. tahu kan? Oh gitu. Beliau itu ahlinya. Sip. Cookies. Kalau ada pahit-pahitnya cookies. Iya. Cookiesnya cinnamon. Tapi ini masih perlu dirasakan. Iya. Dan suara beliau ini by the way kayak Pak Ganjar loh. Ada suara Pak Ganjar nyelip di beliau ini. Jangan-jangan untung rambutnya nggak putih banget gitu loh. Tapi ya segala udeng Malangan. Oh Jadi, sudah, ya, udangnya Malangan jadi pasti tahu kalau itu orang Malang. Iya. Nggak kayak kita sekarang. Sampai saya membuat video tak gelapkan anjen kono Jogja tenan. Oh, Ya tapi nggak apa-apa lah ya. Ya mungkin sampai sebatas itu aja literasinya. iya. Jadi kita maklumi. Ya ini pelajaran lah penting buat kita Ya. semua warga Kota Malang terutama Betul. untuk beranilah melihat bagaimana proses untuk masa depan Kota Malang. Kita itu mengimpikan apa sih tentang Kota Malang? Potensinya luar biasa, orang-orangnya luar biasa. Terus kita ditinggali sebuah kota yang tata kotanya bisa dibilang adalah objek wisata itu sendiri. Ya. Jadi Sampai ngerti jalan di Kota Malang ini nggak tahu macet. banyak kalau jalan lama-lama pasti nggak macet. Nah, Karena pasti. mereka selalu ada buangannya. Mesti jalan lama.
jalan lama, ada arterinya, semacet apapun mereka tidak. Tapi kalau jalan-jalan baru pasti macet ya. Karena mereka yaitu tadi membuat sesuatu karena ada susuke. Gak grounded di Gak grounded dulu. Nah kayak contoh sederhana lah dari perspektif tukang bangunan ya. Wong nek kate bangun sesuatu itu kan duduk septic tank dhisik ya. Duluan. Lah iya urusan ngisor dhisik. Iya betul. Sak kabel-kabele, ya. Semuanya bawah dulu. Sembarang dipasang dari bawah dulu, munggah lantene diukur pingine sak piro trotoare gitu kan. Baru biasane dhuwure tandurane apa-apa. Enggak ujug-ujug. Lah nek saka dhuwur enak tukangnya enggak kepanasan. Nah, itu. Bangunnya saka dhuwur. Wite diketahui dhisik gitu kan. Iya itu. Nah, yo apa itu kate diganti sing berbunga-bunga jarene. Nah, ini Wite diketahui dhisik gak ada yang berbunga-bunga. Wis gak matching. Malang itu terbesi. Andani wis. Nah, Wah iki lho. Heritage-nya. Heritage Malang itu pohonnya kayak gini, terbesi. Orang katanya pohon Malang itu yang gimana khasnya ya kayak gini-gini ini Ya, terbesi yang raksasa kayak gini nih. Ya, itu Dan zaman dulu kecil saya kalau jalan di trotoar itu sudah pasti kadang ya sambil makan kenari, oh ya. asem, ya pohon raksasa semua Ya. dan nggak panas. Ya. Kalau sekarang ya sudahlah, nggak usah dibahas. Ini penting untuk Diketahui, Iya. minimal diketahui. diketahui supaya fokus kita melihat Malang Heritage itu dalam rangka. Jadi dibalik membranding sesuatu, ya ada konsekuensinya. Ya. Ini cuman heritage yang beneran atau ya itu tadi, cuman buat spot selfie baru. Ya. Terus jenengan ada masukan yang inovatif nggak? Jika Ya. jenengan dimintain ide gitu. Mengenai Ini aja kawasan kita ini aja nggak usah ngapain rasan-rasan ado-ado. Ini loh pertukaran kayu tangan sampai ke sana. sejauh yang saya tahu, Yeah. perencanaan tata kota itu kan blok. Blok. Ya, jadi satu blok. Orang mek sak muka Oh atau satu rumah. atau satu Ya, satu sisi. Ya. Artinya saya bayangkan perencanaan Malang Heritage ini memang blocking sampai ke alun-alun mungkin. Yes. Ya. Oh bahkan sampai ini, ke alun-alun, sampai ke Pecinan, sampai ke sampai Pecinan. berakhir di Klenteng. Ya. Malang Heritage di situ. Ya. Rencananya sih gitu. Gitu. Jadi itu memang luar biasa kalau mau perencanaannya blocking. Itu mestinya pengerjaannya kan juga blocking. Jadi satu blok digarap dulu. Oke. Udah urusan lain nanti dulu. Satu blok ini dijadikan masterpiece lah. Mana sih masterpiece-nya Kota Malang di mana orang bisa datang enjoy, lalu yang kecil aja yang bisa menikmati. Nggak ada. Inilah Tahu saya nggak usah jauh-jauh satu blok. Bentuk lampu saja ganti wali kota ganti. Nah, itu persoalannya. Persoalannya di situ. Ya. Jadi mereka membawa egonya masing-masing karena menjadi penguasa saat itu. Mau membuat daftar nama. Daftar nama. Jadi buat saya nggak usah studi banding jauh-jauh hanya untuk menentukan desain lampu ala Malang. Jembatan kuno kita itu semua ada tiang lampunya dan masih ada, masih bisa dilihat. Cukup itu aja direpro dan itu akan Malang banget, kayak menara Eiffel gitu kesannya kan kalau dan memang benar tahun 1916, 17 kan emang tren-trennya memang kayak menara Eiffel gitu. Kayak iya masuk akal, khasnya di situ. Karena itu nyambung dengan eranya kan. Nyambung eranya. Era-eranya ya menara Eiffel dibuat gitu. Persis kayak gedung ini klinik. Iya ya. Gitu. Oh iya ya. Kami dulu lihat
Di zaman gue SMA ya ono kancaku sing manggon kuwi Pak. Kuwi kan jadikan kayak mes ya. tentara. Itu lantainya, tegelnya itu ada yang desainnya khusus berlogo Narkotika. Yang ada nggak kira-kira? Saya waktu itu dibongkar lihat, Ya nangis lah kami. Iya. Itu digancoli loh. Dia di sisi alon-alon dijubui. Ya mestinya gitu. Mestinya gitu. Dijubui lalu ditandai. Orang gancoli itu. Aku delok aduh. Saya berarti ada ya itu ya? Ada lagi ya. Gue saya itu dari di lorong dari urutan itu. Jadi sosok apa anak putune awake dhewe gali barang arkeologi nemu ini gambarnya Victoria abad 18 di dalam situ akan dilihat. Jadi makanya ini kan masalah kalau mau heritage beneran ya itu coba itu Dimi ya masalah fokus kayak sekarang lah sopo sih belum ngurmati SMP ngarep stadion itu bekas markas tentara Jepang. Itu bangunannya Eropa banget, Eropa era industrial, awal-awal revolusi industri. Jadi emang bangunannya emang metropolitan gitu, dan Malang itu kayak jadi saksi loh. Mulai bangunan kuno banget tahun abad 19 awal, terus mulai agak modern dikit sampai jengki juga ada. Akhirnya ya aku sih ngalami benteng pertama di Kota Malang. Itu ya. Rumah sakit. Iya, rumah sakit. Bapakku kan mantri. Oh, jadi tahu. Tulenku nang rumah sakit. Sekarang jadi Kampung Putih. Iya, itu benteng. Benteng lalu rumah sakit itu ono red boleh seperti wayu. Iya, itu sih ono. Ada kayaknya. Tapi ya itu tadi sudah ditempati banyak orangnya. Iya. Sudah ditempati sebagai pemukiman. Makanya orang kan perlu kisah itu, perlu kisah itu untuk suatu saat. Jadi kalau nyebutnya retro future, jadi retro for future. Aku pernah gabung dengan konco-konco ketoprak. Aku melok main ketoprak. Itu seneng. Jadi menceritakan perjuangannya wong-wong kapal selatan. Itu kan desa kuno. Ya, desa Purba. Ya, desa Purba sebelum Belanda bangun ya pos itu, desa itu sudah. Nah itu ada kisah dan itu digali sama kawan-kawan sejarawan. Digali ada bukti tertulis sejarahnya yang menceritakan bahwa sebenarnya waktu Belanda datang ke sini itu bukan Belanda yang datang awal, Mataram kan yang mau menguasai Malang. Dan sisa Keraton Singosari ini kan perjudian, ya mau dikuasai, melawan mereka otonom. Ya, saya nggak akan ganggu, tapi jangan ganggu. Ya. Otonom memang bekasnya Singosari ya. Ya, waktu Mataram datang, mereka ngelawan. Mereka hanya bisa ditaklukkan karena Mataram minta tolong. Dan itu memang Mataram saat itu senjatanya itu. Awalnya mereka untuk memenangkan peperangan dengan gampang melibatkan pihak ketiga. Sehingga di sini nampak jelas gitu bahwa ada saksinya, dan itu jadi ada sebuah bisa dibilang pepatah lama. Jadi apabila kerang dan tiram berantem, yang beruntung nelayan. Ya, tapi itu kan pelajaran, jadi pelajaran. Ya. Jadi hebat ya. Dan itu menariknya, itu konsep ceritanya memang menarik, tapi itu historis. Jadi itu kan lalu orang Singosari ini minta bantuan guru-guru yang dari Tengger. Ya, pameran dari Tengger turun untuk terlibat. Lalu ada yang menarik lagi, karena waktu itu sebelum Belanda menguasai Malang, susteran itu kan tidak ada. Ada, karena itu Katolik kan, Katolik ada. Katolik. Ya. Ada beberapa suster yang nolong orang situ. Dan iya, aku juga. Dan itu diceritakan ada sejarahnya. Suster itu gara-gara menolong orang lokal itu
setelah Belanda menang, Mataram, Belanda menang, dipulangkan. Diusir. Mas Ato, Ya. penutup. Sip. Harapan jenengan, itu harapan palsu loh ya, harapan asli. Sebagai warga kota pripun? Harapan saya ini, Malang itu potensi luar biasa, orang-orangnya luar biasa. Tinggal bagaimana sebenarnya kemauan pemerintah untuk memanfaatkannya dengan baik, Potensi ini. potensi yang ada, membuat perencanaannya juga dengan bijak, melibatkan semua pihak yang tahu dan mau peduli dengan apa yang ada di kota. Keren. Ditutup dengan pemangku kebijakan yang mau peduli dengan kotanya. Podcast Trotoar episode kali ini sampai di sini dulu. Semoga memberikan manfaat. Terima kasih sudah datang. Mantap. Nanti diundang lagi nggak apa-apa ya? Oh, selalu siap. Wah, selalu siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa. Salam satu jiwa Arema. Arema. Seinanglah tersusun indah sayang bagaikan sama fatwa pujangga dan ku simpan suratmu nan itu berpusatkan amat bermutu walau kita tak pernah bersua sayang cukup sudah tanggalmu setia.